Bapak, bolehkah saya masuk? Oh iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Rose yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait penyakit yang diderita oleh pasien. Apa benar penyakit tersebut adalah HIV, Bapak? Oh iya, benar. Seperti itu ya, Pak. Kalau boleh tahu, ini dengan keluarga siapa ya, Bapak? Dengan Bapak Yasin dan dengan istri saya Susi Susanti. Seperti itu ya, Pak. Sepertinya memang benar. Lalu, bolehkah saya mengajak Bapak berbicara berdua mengenai hal tersebut? Oh iya, boleh. Baik, Pak, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan menggunakan metode leaflet ya, Bapak. Agar Bapak lebih memahami penyakit yang diderita, kemudian penyebab penyakit tersebut, kemudian tanda dan gejalanya, lalu ada diet yang harus dilakukan oleh orang HIV, dan tahapan-tahapan perkembangan penyakit tersebut itu seperti apa gitu ya, Pak. Terus untuk penata laksanaannya, kemudian ada untuk pencegahannya. Dibaca terlebih dahulu ya, Bapak. Kalian tahu gak pengertian HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS adalah suatu sindrom penyakit yang muncul secara kompleks dalam waktu relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Tahu nggak sih, ternyata penyakit HIV ini dapat ditularkan loh. Tapi banyak yang keliru tentang teori ini. Sebenarnya, HIV tidak dapat ditularkan melalui gigitan serangga, kursi toilet, berciuman, berbagi peralatan makan, ataupun menyentuhnya. Sedangkan HIV itu sendiri dapat ditularkan melalui seks tanpa kondom, ditularkan dari ibu ke anak, berbagi alat suntikan atau menggunakan suntikan bekas, dan yang terakhir adalah transfusi darah dan transplantasi organ yang terdeteksi HIV. Lalu, bagaimana sih cara mencegahnya itu? Yang pertama, di sini ada lindungi pasangan dan diri Anda. Yang kedua, melakukan pengobatan agar tidak berkembang menjadi AIDS. Dilihat di situ pengertian HIV dan AIDS itu sendiri. Jadi awalnya itu terjangkit HIV ya, Bapak. Kemudian kalau misalnya semakin parah penyakit tersebut akan mengakibatkan AIDS. Kemudian ada penyebab-penyebab penularannya itu ya, bisa melalui transfusi antara ibu ke anak, transfusi gitu ya. Terus ada yang transfusi darah yang sembarangan, lalu ada yang melalui hubungan seksual. Kemudian udah tertulis ya gejala-gejalanya dan tanda-tandanya, seperti berat badan yang turun drastis, demam yang berkepanjangan, diare kronis, batuk lebih dari 1 bulan, lalu kelemahan tubuhnya itu juga menurun. Bagaimana, Bapak? Oh iya, itu semua pernah dialami oleh istri saya. Kalau lagi malam biasanya berkeringat malam atau kurang nafsu makannya. Seperti itu ya, Bapak. Lalu selanjutnya ini ada diet ya, Bapak. Diet untuk HIV itu adalah yang kalorinya tinggi, yang proteinnya tinggi, serta cukup vitamin seperti nasi, telur dadar, daging, ketimun, dan susu. Lalu untuk tahapannya itu sendiri, seperti misalnya kita nih pergi ke dokter konsultasi, itu biasanya hanya gejala-gejala tuh yang timbul. Kemudian lalu akan dinyatakan sebagai HIV positif, yang kemudian akan berlarut-larut menjadi penyakit AIDS. Lalu di sini ada penata pelaksanaan ya, Bapak. Yang pertama itu adalah terapi obat, yang kedua itu adalah pendidikan menghindari alkohol. Sepertinya istri Bapak sering mengkonsumsi alkohol ya, Bapak? Oh iya, istri saya sering memakan makanan alkohol, mungkin tanpa sepengetahuan saya, karena ia sering ikut berpesta pora dengan teman-temannya.
Seperti itu ya Bapak. Sebenarnya hal seperti itu tuh tidak baik ya Bapak, harusnya dihindari. Jadinya kan berdampak pada istrinya sendiri ya Bapak. Baik, sekarang kita akan ke pencegahannya ya Bapak. Bisa dilihat pencegahannya itu terdiri dari A, B, C, D. Apa sih A, B, C, D itu? A, B, C, D, E ya Bapak, mohon maaf. A, B. Tidak hanya itu, kita pun dapat melakukan 5 pencegahan yaitu A, B, C, D, E. Apa aja sih A, B, C, D, E itu? Yang pertama A, abstinensi atau pantangan. Tidak melakukan hubungan seksual atau tidak melakukan hubungan sebelum nikah. Yang kedua yaitu B adalah being faithful, yaitu menjadi setia. Setia pada satu pasangan. Yang C yaitu kondom, menggunakan kondom secara benar selama berhubungan seksual. Yang D yaitu drug injection atau obat suntik, tidak menggunakan obat suntik dengan jarum yang tidak steril. Dan yang E adalah education, pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan HIV. Sampai sini, apakah Bapak memahami isi dari brosur yang telah saya berikan? Oh iya, saya memahami brosur yang telah diberikan ini. Terima kasih kalau begitu ya Bapak. Jaga terus kesehatan istri Bapak. Ikuti semua arahan-arahan tenaga kesehatan di sini. Saya di sini mohon undur diri ya Bapak ya. Assalamualaikum.